Contohnya, yang paling sering membuat orang tua gagal dalam membangun persamaan adalah, nah, selama masa proses matching dan mirroring, tolong jangan lakukan satu ini. Jangan lakukan. Yes, halo, jumpa lagi bersama Ideal Parents, dan terakhir yang ngisi namanya Mr. Michael gitu ya. Dan di video ini yang ngisi adalah saya, Coach Andrew Peterson. Dan hari ini saya mau menerangkan dan melanjutkan juga materi yang kemarin sudah dibawakan oleh Mr. Michael. Sedikit review aja bahwa materi yang sebelumnya yang diterangkan oleh Mr. Michael adalah berbicara tentang seni mengubah anak. Dan kemudian hari ini kita juga masih akan berbicara tentang seni mengubah anak. Subtopiknya adalah gimana caranya kita memenangkan hati anak gitu ya. Nah, begini teman-teman, buat para ideal parents yang sedang nonton. Jadi kalau kita berbicara tentang gimana sih caranya memenangkan hati anak, ada beberapa penerapan yang sangat-sangat sederhana. Ada beberapa penerapan yang saya ambil dari NLP, Neuro Linguistic Programming. Ada beberapa penerapan yang memang saya sudah lakukan, saya sudah ajarkan juga. Kami di Ideal Parents juga melakukan workshop dan kemudian kami mengajarkan juga step by stepnya bagaimana caranya memenangkan hati anak gitu ya. Jadi caranya adalah seperti ini. Anak akan suka banget dengan kesamaan. Sekali lagi ya, anak akan suka banget dengan kesamaan. Teknik-teknik untuk kita bisa sama dengan anak, nomor satu, samakan pergaulan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang gaul banget di TikTok, di YouTube, yang kita tahu gitu ya, si anak ini ngikutin YouTube tertentu, ya kita bisa membangun persamaan dari sana. Nah, kebanyakan orang tua gagal di area ini dengan beberapa sebab. Contohnya, yang paling sering membuat orang tua gagal dalam membangun persamaan adalah sikap orang tua yang sok tahu, itu satu. Yang kedua, sikap orang tua yang mungkin memang tahu, bukan sok tahu, mungkin memang tahu, tapi cara penyampaian berikutnya terhadap anak ini yang paling sering bermasalah. Jadi, nah, yang kayak gituan mah papi udah lewat, udah nggak penting lah yang kayak gituan gitu. Sedangkan buat si anak itu adalah program baru atau nuansa baru, suasana baru, informasi baru dan lain sebagainya. Sehingga yang muncul di anak adalah, kok papa jadi berbeda ya? Sedangkan anak butuh persamaan. Oke, jadi ingat satu ini ya. Meskipun kita tahu posisi kita benar karena dengan pengalaman dan data yang kita miliki sudah benar gitu, tapi cara penyampaiannya inilah yang seringkali bermasalah. Oke, nanti kita akan berbicara tentang cara penyampaian ya. Tapi kita berbicara dulu, anak itu butuh kesamaan. Nah, pada saat anak butuh kesamaan, apalagi sih yang bisa disamakan? Gerakan frekuensinya. Contohnya begini, kita tahu juga bahwa nggak semua orang bisa mengikuti kecepatan anak gitu ya. Anak biasanya berbicara lebih cepat, secara natural dia bisa bertindak lebih cepat. Kalau misalkan olahraga mungkin dia bisa berlari lebih cepat gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau lagi duduk berdua, berdampingan dan lain sebagainya, silahkan cek teknik ini ya. Silahkan lakukan dan cek teknik ini, silahkan lihat apa hasilnya. Teknik ini namanya matching and mirroring ya, matching dan kemudian mirroring. Ini teknik paling klasik, salah satu teknik paling klasik di NLP. Matching itu adalah kalau misalkan si anak lagi berpikir kayak gini, kita sebagai orang tua juga ikutan berpikir kayak gini. Tapi jangan langsung gitu ya, mungkin beberapa detik kemudian kita ikutan kayak gini. Kalau si anak nyender ke kursi, kita juga ikutan nyender ke kursi beberapa detik kemudian. Nah, lakukan 5-7 persamaan gitu. Jadi si anak lagi ngapain, kita ikutin, nggak harus langsung, tapi kita ngerti bahwa ini adalah kita mematching dan memirroring dia. Fungsinya apa sih? Fungsinya adalah ketika kita nanti bisa berkomunikasi, tentu aja komunikasi bawah sadar harus dimenangkan terlebih dahulu. Komunikasi terhadap hatinya harus dimenangkan terlebih dahulu. Dan salah satu sifat dari hati adalah mencari persamaan. Jadi kalau misalkan dia begini, terus kita begini, tidak ada persamaan, maka kita akan sulit masuk ke dia. Gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang teman-teman perlu pelajari, perlu praktekkan. Silahkan praktekkan, uji coba deh.
1 minggu, hari ini malam ini misalnya gitu ya, si anak lagi nonton dengan teknik tertentu, misalkan nontonnya kakinya diangkat di kursi yang lain biar santai gitu. Coba deh kita ikutin gayanya dia. Dan kemudian kita komen, enak juga ya ternyata kamu nonton kayak gini gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu silahkan coba. Ini namanya matching dan mirroring. Ini klasik banget dan teruji amat sangat ampuh. Silahkan cek dulu ya. Nah, selama masa proses matching dan mirroring, tolong jangan lakukan satu ini. Jangan lakukan judgement terhadap anak Anda. Sekali lagi ya, jangan lakukan judgement terhadap anak Anda. Jadi Anda boleh lakukan apapun, tapi tolong jangan judgement. Kenapa? Begitu judgement yang muncul adalah perbedaan. Tentu Anda pernah kan ngerasain bahwa semuanya cocok cuman satu, gara-gara judgement kita jadi pecah, kita jadi pisah gitu. Pasti pernah mendengarkan hal-hal yang seperti itu ya. Kenapa? Karena di dalam proses ini memenangkan hati anak memang ekstra sabar. Butuh membangun kesamaan yang berulang-ulang terlebih dahulu, baru setelah dapat kita naikin. Kita naikin mentalnya, pemikirannya, dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan di dalam baru tes sekali, baru tes 2 kali, udah langsung adanya penolakan, udah langsung adanya judgement terhadap anak kita, maka secara otomatis anak kita bakalan judgement kita. Itu yang biasa paling sering terjadi, paling sering dilaporkan ya. Nah, jadi silahkan matching mirroring. Gerakan tangannya, nafasnya, tatapan matanya, kemudian cara duduknya, cara dia berdiri, dan lain sebagainya. Silahkan papa, mama lakukan ini ya, untuk menenangkan hati anak. Nah, yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana berintonasi. Nah, papa mama, ini ilmu berintonasi, jujur aja ini ada ilmunya, dan biasanya ilmunya di-sharingkan atau dibagikan pada orang-orang yang mau belajar broadcasting gitu ya. Orang-orang yang mau belajar tentang ilmu-ilmu yang ya kita bicara broadcasting, biasanya kalau nggak radio di televisi. Di orang-orang yang sudah belajar seperti itu, kita benar-benar belajar bagaimana intonasi tinggi akan memunculkan emosi apa? Intonasi yang sedang kayak gini akan memunculkan emosi apa? Dan intonasi yang rendah seperti ini akan memunculkan emosi apa? Itu ada catatannya Bapak Ibu. Nah, sekarang buat papa mama silahkan eksplorasi gitu ya. Eksplorasinya sederhana. Setiap kali ada sesuatu yang having fun dan asik, pakai yang namanya intonasi tinggi. Silakan eksplorasi gitu ya. Ideal Parents paling asik banget itu adalah intonasi yang tinggi gitu ya. Sedangkan kalau intonasi yang rendah kayak ini, saya kontras dulu ya, dari tinggi ke rendah adalah untuk bisa menanamkan sebuah nilai kebijaksanaan. Contoh menanamkan nilai kebijaksanaan lagi nih. Nah, asik banget ya kita udah nonton kayak gini, dan kamu bisa belajar dari sini, dari tontonan ini adalah kamu harus tahu membenarkan dan membiasakan yang sudah benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Sekali lagi ya, pesannya, jadi kita bisa susupin pesannya. Tadi agak sedikit salah ngomong, tapi singkatnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita perlu yang namanya membiasakan sebuah kebenaran, dan bukan malah sebaliknya, yaitu membenarkan sebuah kebiasaan. Nah, pesan-pesan seperti itu akan sangat bagus banget kalau memakai suara rendah. Kenapa? Karena suara rendah pasti diterima oleh otak lebih banyak. Misalnya contohnya begini, pembuktiannya sederhana. Bapak Ibu pasti pernah dengar satu rumah yang pasang house music gitu ya. Yang kita dengar dari luar rumah adalah jedak-jeduk. Ada suara bass di situ. Kita dengarnya cuma itu, sedangkan suara-suara yang tinggi kita cenderung nggak dengar sampai kita masuk ke ruangan itu, gitu ya. Nah, ini menandakan kita lebih mudah mendengarkan, menanamkan sebuah sugesti di dalam bahasa yang rendah, di dalam intonasi yang rendah, daripada intonasi yang tinggi. Oke? Jadi intonasi yang tinggi ini adalah untuk having fun, asik, seru, yuk, come on, kita kesini yuk. Nah, itu asik ya. Nah, kemudian kalau intonasi yang bahasanya menengah gitu ya, intonasinya menengah seperti ini, maka ini adalah asik untuk ngobrol, asik untuk berdiskusi, asik untuk melakukan sesuatu, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah intonasi yang friendly.
Kalau intonasi yang friendly ini mudah sekali untuk Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu perlu latihan. Nah, ini yang salah satu cara yang paling mudah untuk dipelajari, tetapi balik lagi harus latihan banyak. Fungsinya apa sih? Menenangkan hati anak, gitu ya. Nah, berikutnya ada tips yang bisa saya bagikan adalah begini. Kalau sudah memenangkan hati anak, apa sih indikatornya? Indikatornya adalah anak seneng banget berada di rumah ketimbang di luar rumah. Maksudnya di rumah tuh ngapain? Bukan jadi anak pingit ya, tetapi sering banget, asik banget untuk bisa berdiskusi dengan kita. Sering banget, asik banget untuk bisa ngobrol sama kita. Nah, kalau ini sudah terjadi, ini artinya kita sudah memenangkan hati anak. Walaupun memenangkan hati anak, belum tentu anak bakalan mau curhat sama kita. Tapi setidaknya dia feel safe. Dia merasa aman. Dia merasa sama orang tua saya asik ya, saya aman ya. Itu yang diinginkan oleh kita semua gitu ya. Dan kita akan merekayasa supaya anak bisa melakukan seperti itu, terjadi secara natural antara anak dengan kita. Itu yang kita mau. Oke? Jadi dari semuanya ini Bapak Ibu silahkan uji coba ya. Uji coba, satu adalah pacing dan leading, yang kedua adalah intonasi suara. Dengan dua hal sederhana ini, tolong uji coba. Jangan ngambil kesimpulan terlalu cepat. Pacing leading kagak ngefek, baru juga sehari, baru juga 2 hari. Karena untuk menanamkan sebuah kepercayaan sama anggota keluarga sendiri, maka kita harus menanamkan jauh lebih sering. Boleh dikatakan jangan sekedar cuman uji coba. Tanamkan di mindset para ideal parents, di mindset Anda semua, ini memang sudah terbiasa. Pacing leading sudah dibiasakan, sehingga kalau udah dibiasakan, nanti besok-besok kita nggak canggung lagi. Oh, besok-besok kalau anak gini, secara otomatis tanpa kita punya niat apapun, kita akan langsung seperti ini, gitu ya. Itu sudah terjadi natural, dan ini amat sangat penting karena fungsinya nggak cuma sekedar di pacing leading di anggota keluarga, tapi teman-teman para ideal parents juga bisa membawa ini ke kehidupan sosial, kehidupan bekerja, dan kehidupan yang lain. Ya, ini adalah hal yang paling sederhana. Papa Mama lakukan ini. Dan silahkan cek report hasilnya. Kalau misalkan sudah melakukannya dan sudah asik dalam melakukannya, silahkan komentar di bawah ini. Kalau misalkan ada kendala, silahkan juga komentar di bawah ini ya, supaya nanti kita bisa menindaklanjuti, mungkin jadi topik tertentu, dan kita bahas bagaimana cara penanganannya kalau misalnya ada beberapa kasus yang selama ini belum berhasil. Oke? Gitu dari saya. Terima kasih. Saya Coach Andrew Peterson dari Ideal Parents. Thank you buat para parents yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan untuk para parents yang pastinya ingin mendapatkan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa follow Instagram kami di @idealparents. Dan untuk para parents yang ingin mendapatkan informasi acara selanjutnya, silakan boleh klik www.remajasukses.com. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Ideal Parents.